Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14. Tataran fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dan fungsinya. Tataran fonologi mencakup bunyi bahasa, fonem, dan aturan bunyi dalam suatu bahasa. Yang kedua yaitu klasifikasi bunyi. Yang pertama yaitu bunyi bahasa dibedakan menjadi A. Berdasarkan alat ucap kayak vokal A, I, U, E, O, konsonan B, C, D, dan lain-lain. B yaitu berdasarkan cara artikulasi, letupan, geser, nasal, getar. Dan C berdasarkan tempat artikulasi, bilabial, dental, veral. Dan selanjutnya yaitu suprasegmental. Suprasegmental adalah unsur bunyi yang menyertai bunyi segmental seperti tekanan, intonasi, jeda, nada. Fungsinya untuk memperjelas makna dan maksud kalimat. Dan selanjutnya yaitu fonem dan alofon. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contoh paku, baku. Alofon adalah variasi bunyi dari fonem yang tidak membedakan makna. Dan selanjutnya yaitu morfologi atau morfem bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata. Morfem adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Jenis morfem yaitu morfem bebas, contoh makan, rumah. Morfem terikat, contoh meberkan. Jenis imbuhan yaitu prefiks, sufiks, infiks, konfiks. Contohnya yaitu memakan, tambah makan. Kedua yaitu kebaikan, kebaikan. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi dan jenisnya dalam kalimat. Jenis-jenisnya yaitu kata benda atau nomina. Contohnya itu nama orang, tempat, benda. Contoh buku atau meja. Dan selanjutnya itu kata kerja atau bisa dibilang verba. Menunjukkan tindakan. Contohnya itu makan atau lari. Dan selanjutnya itu kata sifat atau adjektiva, menjelaskan sifat. Contohnya itu cantik dan besar. Dan selanjutnya itu kata keterangan, adverbia, memberikan keterangan. Contoh cepat dan sangat. Dan selanjutnya itu kata tugas seperti kata hubung, kata depan, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata dari bentuk dasar menjadi kata baru. Macam-macamnya yaitu afiksasi, penambahan imbuhan, meberkan, dan lain-lain. Reduplikasi, pengulangan kata, buku-buku, lari-lari. Dan selanjutnya itu komposisi, penggabungan kata seperti rumah sakit dan matahari. Dan selanjutnya yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Frasa, gabungan kata yang tidak punya predikat. Contohnya yaitu rumah besar dan anak presiden. Klausa yaitu gabungan kata yang sudah punya subjek dan predikat. Contohnya yaitu saya makan, dia belajar. Dan selanjutnya itu kalimat, satuan bahasa lengkap yang memiliki makna. Contoh, saya makan nasi di rumah. Perbedaan utama, frasa belum lengkap. Klausa sudah ada subjek dan predikat. Kalimat sudah utuh dan bermakna. Dan selanjutnya yaitu analisis kesalahan berbahasa.
Analisis kesalahan berbahasa adalah kegiatan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa. Jenis-jenis kesalahannya yaitu ejaan, salah penulisan, contoh aktivitas dan aktivitas. Kata, salah memiliki kata. Kalimat, tidak efektif atau tidak jelas. Struktur, susunan kalimat tidak tepat. Dan tujuannya yaitu agar penggunaan bahasa menjadi benar dan sesuai kaidah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.